Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak santri, Al-Alamah Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Mansur dalam kitabnya Bughyatul Murtasyidin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa membuat sejarah orang mukmin, yakni waliullah yang sudah wafat, sama saja ia telah menghidupkannya kembali. Barang siapa membacakan sejarahnya, seolah-olah ia telah mengunjunginya. Dan barang siapa yang mengunjunginya, maka Allah akan memberikan surga. Sejarah seperti apakah perjalanan dari Kiai Haji Dimyati Rais? Lantas, bagaimana peran beliau di Nahdlatul Ulama sehingga dikenal sangat masyhur di kalangan masyarakat? Kisah teladan apa yang kita bisa ambil dari sosok Kiai karismatik tersebut? Simak baik-baik dan perhatikan dengan tenang, agar pengetahuan kita selalu bertambah dan mendapatkan berkah. Jangan lupa like and subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sahabat jejak santri, sejarah perjalanan dari Kiai Haji Dimyati Rais. Kiai Haji Dimyati Rais atau yang lebih dikenal dengan panggilan Abah Dim, lahir pada 5 Juni 1945 di Tegal, Gelagah, Bulakamba, Brebes, Jawa Tengah. Beliau merupakan putra kelima dari 10 bersaudara, yaitu dari pasangan Kiai Haji Rais dan Nyai Jusminah. Saudara-saudara beliau diantaranya Nyai Khanifah, Kiai Haji Tohari Rais, Kiai Haji Masduki Rais, Haji Murai Rais, Kiai Haji Saidi Rais, Nyai Khotijah, Kiai Haji Syatori Rais, Nyai Mukhoyah, dan Nyai Duroroh. Latar belakang Kiai Haji Dimyati Rais adalah asli turunan petani dan santri, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Selain itu, kedua orang tuanya selalu mengajarkan dan melatih kepada putra-putrinya untuk senantiasa taat dalam beribadah. Pada 1 Januari 1978, Kiai Haji Dimyati Rais melepas masa lajangnya dengan menikahi Hajah To'ah, putri tunggal dari pasangan Kiai Haji Ibadullah dan Hajah Fatimah. Buah dari pernikahannya, beliau dikaruniai 10 putra-putri, yaitu Haji Gus Fadlullah, Haji Gus Alamuddin, Hajah Ning Lailatul Arafah, Hajah Haji Gus Komaruzaman, Hajah Ning Lama Atus Sobah, Haji Gus Hilmi, Haji Gus Toha Mubarak, Haji Gus Husaini Mubarak, Haji Gus Muhammad Iqbal, dan Gus Abu Hafsin Al-Mukhtafa. Kiai Haji Dimyati Rais membekali putra-putrinya dengan nilai-nilai agama Islam, mengajari putra-putrinya untuk menuntut ilmu dan terus belajar. Karena menurut beliau bahwa seseorang tidak akan menjadi pandai tanpa adanya suatu proses pembelajaran. Pendidikan Kiai Haji Dimyati Rais. Kiai Haji Dimyati Rais sejak kecil memang sudah terlihat berbeda jika dibandingkan dengan para saudaranya yang lain. Beliau begitu pendiam, tapi rajin, disiplin, dan ulet. Dengan sikap rajinnya tersebut, beliau memulai pendidikannya dengan belajar di SR, Sekolah Rakyat. Di sekolah formal tersebut, Kiai Haji Dimyati Rais menyelesaikannya dan mendapatkan sertifikat sebagai tanda kelulusan. Setelah selesai pendidikan formal, kemudian pada sekitar tahun 1956, beliau melanjutkan pendidikannya dengan belajar di Pondok Pesantren Apik, Kauman, Kaliwungu Kendal, yang diasuh oleh Kiai Haji Ahmad Ru'yat. Beliau mondok di Pondok Pesantren Apik selama kurang lebih 14-15 tahun. Setelah selesai di Pondok Pesantren Apik, kemudian beliau melanjutkan pendidikannya dengan berguru kepada Kiai Haji Mahrus Ali di Ponpes Lirboyo Kediri, Jawa Timur. Akan tetapi itu hanya sebentar, dan setelah itu kemudian beliau melanjutkan berguru pada Mbah Imam, pengasuh Pondok Pesantren Sarang Rembang, Jawa Tengah. Di sana beliau hanya belajar kurang lebih sekitar 5 tahun. Namun, setelah beberapa tahun berkelana menuntut ilmu di daerah Rembang, Tuban, dan Kediri, pada akhirnya beliau kembali lagi ke Pondok Pesantren Apik, Kauman, Kaliwungu Kendal. Tak beberapa lama kemudian, beliau diangkat menjadi lurah pondok oleh pengasuh Pondok Pesantren Apik, yaitu Kiai Haji Humaidullah Irfan. Ilmu-ilmu yang beliau pelajari selama di pondok pesantren antara lain ilmu nahwu, shorof, usul fikih, kitabnya Imam Al-Ghazali,
dan masih banyak lagi kitab-kitab yang lainnya. Kecerdasan Kiai Haji Demyati Rais telah nampak di waktu masa belajar di pondok pesantren yang beliau singgahi. Selama beliau di pondok, tidak ada waktu yang terlewati dengan sia-sia, melainkan digunakan untuk belajar. Maka tidak aneh jika Kiai Haji Demyati Rais memiliki wawasan yang luas tentang keislaman. Lantas, bagaimana peran beliau di Nahdlatul Ulama sehingga dikenal sangat masyhur di kalangan masyarakat? Pada waktu Muktamar NU di Jombang, Kiai Haji Demyati Rais terpilih menjadi salah satu ulama yang tergabung dalam tim Ahlu Hal wal Aqdi atau AHWA yang berjumlah 9 ulama khos se-Indonesia. Dalam Ormas NU, kiprah beliau tidak diragukan lagi. Beliau pernah menjadi pengurus Tafidiyah, Suriah, hingga Mustasyar PBNU. Di samping sebagai ulama yang alim, beliau juga dikenal sebagai mubaligh yang ulung. Maka tidaklah mengherankan jika beliau banyak dikenal di kalangan santri dan kaum Nahdliyin. Selain itu, dalam dunia politik, beliau juga pernah menjadi pengurus DPW P3 Jawa Tengah, DPP PKB, dan DPP PKD. Pada masa Orde Baru, beliau pernah menjadi anggota MPR RI melalui jalur utusan golongan yang diajukan P3, Partai Persatuan Pembangunan. Setelah Orde Baru tumbang dan muncullah era reformasi, para politis dan pengurus PBNU bergerak membentuk partai baru sebagai usulan kaum Nahdliyin yang ingin aspirasinya tertampung. Beliau masuk dalam jajaran pengurus PBNU yang ikut mendeklarasikan lahirnya PKB. Beliau bersama Kiai Khalil Bisri, Kiai Haji Mustafa Bisri, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Kiai Haji Munasir Ali, Kiai Haji Musid Muhyadi, Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan Kiai Haji Ilyas Ruhyat, dan ulama lainnya menjadi deklarator PKB. Setelah Gus Dur digelengserkan dalam sidang istimewa dan memasuki pemilu kedua di era reformasi, mulai muncullah riak-riak dalam dunia politikan Indonesia, termasuk penimpa PKB. Dalam tubuh PKB terpecah belah menjadi beberapa partai, di antaranya PNU, PKNU, dan Partai Kejayaan Demokrasi PKD. Dalam kubu Pondok Pesantren Langitan, Pondok Pesantren Leboyo, dan Pondok Pesantren Tegalrejo melahirkan PKNU. Sedang kubu Mathori, Abdul Jalil melahirkan PKD, dan Ketua Dewan Syuro dipegang oleh beliau. Namun, PKD tidak termasuk dalam Porpol yang lolos verifikasi KPU, sehingga dengan sendirinya bubar. Setelah vakum dalam dunia politik beberapa tahun, beliau kembali dipupuk oleh Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar untuk menjadi pengurus Dewan Syuro DPP PKB. Di kemudian hari, Ketua Dewan Syuro DPP PKB kosong sepeninggal Kiai Haji Aziz Mansur. Tidak butuh waktu lama, Muhaimin Iskandar selaku Ketua Umum DPP PKB memohon agar beliau berkenan menjadi Ketua Dewan Syuro DPP PKB menggantikan Kiai Haji Aziz Mansur. Dengan berat hati, beliau pun menyanggupinya demi kebesaran PKB. Kisah teladan apa yang kita bisa ambil dari sosok Kiai karismatik tersebut? Sebagai seorang ulama, Kiai Haji Demyati Rais memiliki kepribadian yang sangat baik dan penuh kesederhanaan, baik dengan para pengikutnya atau santrinya maupun dengan masyarakat yang lain. Kesederhanaan beliau ditunjukkan dengan berpakaian yang sederhana, dan beliau juga tidak akan makan apabila tidak benar-benar lapar. Selain itu, beliau juga suka bergaul dengan siapapun, baik dengan pedagang, pejabat, orang kaya, orang miskin, buruh, bahkan anak-anak. Beliau terkenal sebagai seorang yang sabar, pemurah, dan ramah. Di samping itu, beliau tidak mengajarkan sesuatu yang tidak beliau kerjakan. Dengan kata lain, segala sesuatu yang beliau ajarkan atau berikan kepada muridnya sudah atau sedang ia kerjakan sendiri. Hal ini merupakan salah satu faktor yang membuat para santri maupun jamaahnya simpatik terhadap kepribadian beliau, sehingga petuah dan ajaran-ajarannya dapat diterima dan sangat diperhatikan oleh para jamaah pada umumnya dan oleh para santri pada khususnya. Salah satu kelebihan yang tidak banyak dimiliki kiai lain
adalah kemampuannya dalam kewirausahaan. Tak hanya mengajar, mengaji, beliau memiliki berbagai usaha yang menghasilkan uang, sekaligus melatih para santrinya untuk bisa berwirausaha, terutama dalam bidang pertanian dan perikanan. Beliau juga dikenal sebagai kiai yang banyak memiliki ilmu hikmah atau ilmu kesaktian. Hal ini menambah kewibawaannya di kalangan masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga beliau dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya robbal alamin. Semoga sedikit inspirasi kali ini bisa menjadi kehidupan yang lebih baik bagi kita semua, dan semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.